Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 053316913 dari UPBJJ Bandung. Pada hari ini saya akan mengerjakan praktikum untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Oke, jadi untuk tugas 2 ini ada beberapa soal yang harus dikerjakan dengan poin-poinnya. Mungkin yang pertama dari soal diminta untuk mendownload datasetnya dulu ya dalam bentuk CSV. Di sini sudah saya download untuk datanya. Kemudian terdapat beberapa library yang perlu diinstal beserta di load ya untuk kebutuhan di soal ini. Saya sendiri sudah menginstal package-package-nya ini, jadi bisa langsung di load. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut langsung ke soal nomor yang pertama. Jadi di soal nomor pertama ini kita diminta untuk membuat plot histogram dan cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak, serta jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, di sini sudah saya siapkan project R-nya. Kita load library ggplot2. Kemudian saya coba ambil data regresinya. Kemudian kita view dulu. Nah, ini adalah data yang sudah di-load dari data CSV-nya ya. Ini. Kemudian kita bisa langsung lanjut ke nomor A, yaitu diminta untuk membuat plot. Nah, di sini scriptnya sudah saya buat, jadi langsung di copy saja. Jadi di soal nomor 1 ini kita membuat dengan library ggplot ya untuk membuat plotnya. Kita coba jalankan. Nah, ini merupakan hasil histogram dari data pendapatan kebahagiaan ini. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, data menunjukkan berdistribusi normal ya, karena dia berkumpul di tengah dan tidak condong ke sisi kanan maupun kiri. Jadi model grafik seperti ini disebutnya dikategorikannya adalah distribusi normal. Oke, untuk soal nomor 1 itu, kemudian soal nomor 2 gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, kita gunakan yang ini. Sebelumnya kita juga perlu mengimport library yang ini ya, sesuai dengan soal. Kita load dulu library-nya. Kemudian kita jalankan script. Nah, hasil dari scatter plot-nya seperti ini ya. Scatter plot ini menunjukkan bahwa distribusi data itu mengarah ke arah yang positif. Kemudian datanya pun titik-titiknya ini dilalui atau melalui garis regresi. Nah, jadinya arti dari scatter plot ini adalah bahwa pendapatan itu tingginya pendapatan itu sebanding dengan meningkatnya kebahagiaan juga. Seperti itu. Kemudian itu untuk nomor 2. Nah, berikutnya untuk nomor 3. Di nomor 3, soalnya adalah lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Nah, kita gunakan ini. Jadi kita menggunakan perintah lm dan kita summary-kan. Kita jalankan. Nah, jadi dari perintah summary ini dan lm menunjukkan beberapa data, yaitu yang pertama adalah pendapatan di sini 0,7139 yang menandakan kenaikan pendapatan itu bernilai 0,71239 terhadap nilai kebahagiaan.
Kemudian di sini juga ada nilai dari multiple R square-nya yang bernilai 0,7452, yang artinya variabel kebahagiaan itu dapat dijelaskan melalui variabel pendapatan dengan tingkat keberhasilan atau tingkat keakuratan sebesar 74,52%. Nah, kemudian itu untuk poin C atau nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 4 atau nomor D. Gunakan perintah plot untuk cek homoskedastisitas dari datanya, kemudian interpretasikan hasil plot. Oke, kita tandai dulu nomor 4. Kemudian scriptnya adalah menggunakan metode atau fungsi plot ya. Nah, dari plot ini dapat dijelaskan bahwa datanya itu menyebar ke sepanjang garis regresi ini dan tidak berkumpul hanya di satu titik, tapi benar-benar tersebar ke semua zona ya. Yang berarti kategori homoskedastisitas itu terpenuhi apabila dibandingkan dengan hetero. Dia biasanya kalau hetero itu dia berkumpul pada satu area atau dia juga bisa membentuk sebuah pola tersendiri. Biasanya polanya itu funnel atau corong misalnya. Oke, itu untuk nomor 4. Berikutnya untuk nomor 5. Nomor 5 scriptnya adalah yang ini ya, GG scatter. Seperti ini. Kita coba jalankan. Oh ya, di soal nomor 5 ini pun kita diminta membuat visualisasi hasil regresinya dengan beberapa ketentuan seperti terdapat plot pada points di grafik, kemudian tambahkan garis regresi pada data yang sudah diplot, kemudian tambah persamaan untuk garis linear, beri judul dan label. Nah, ini adalah hasil akhir dari hasil akhir dari regresinya. Nah, di sini sesuai dengan soal, kita diminta untuk membuat titik-titik datanya, titik-titik plot datanya, kemudian dibuat juga hasil garis regresinya. Lalu terdapat persamaan yang kita dapat dari summary ini ya. Contohnya di sini ada R2 square-nya, R square-nya, kemudian ada 0,71 ya sebagai tingkat kenaikan unitnya. Seperti itu. Oke, sekian untuk praktikum analisis dan visualisasi data. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.